Untuk hari ini ya, minggu yang ke-8 gak rasa ya. Gak kerasa Udah banget 2 bulan. Udah sisa 4 hari om regular season. Yep. 40 berasa gak? Leher. Bukan. 4 hari lagi ternyata. 4 hari menuju minggu ke-9. 40 gak bisa noleh kanan kan? Susah. Susah. Ya gak apa-apa ke kiri aja Saka. Iya. Mau pindah kursi sebelah sini? Boleh? Nanti ya. Di match 2 terima kasih sarannya Ul. Iya. Arlot di ban ya. Spesifik ban tadi di mana hero dari Kin juga, one of the best. Arlot akan dihapuskan, tapi Povius terbuka. Pove. Diadu dengan Chusin sekarang. Mau yang mana? Karena Povius sebenarnya adalah hero yang bagus untuk menutup kalau ada pengambilan dari Suyo, Leomord, dan juga Harit. Tapi tadi kan menjadi satu keys to victory juga kan sebenarnya untuk Dewa. Kayak target banget nih spesifik ke arah Marcel. Yep. Marcel udah ditutup, ban. sorry Poveus juga nih untuk bisa diambil sekarang. EXP. Cuman Chusin. Berarti Chusin yang juga kalau Dewa masih fleksibel atau tetap udah fix aja di mid? Tergantung ya kalau Dewa. Ini agak seremnya Dewa adalah kita sempat melihat blueprintnya di mana mereka membawakan Chusin sebagai roamer. Iya. Yang lepas untuk Dewa sebenarnya ada juga. Ada Guinevere. Salah satu power pick yang sering dibawakan oleh Dolin. Ya benar. Dan ini yang harus waspada. Memang Arlotnya udah di ban ya. Tapi Chusin dengan lantern flare-nya bisa mengenable juga Valiant Requiem dengan gampang. Wow. Main cepat langsung ingin menunjukkan ya. Mereka akan membawakan gaya seperti apa nih mainnya ini bosnya. Pick ketiga Evos, Gord. Harusnya. Alia, Gord. Harusnya ya. Ya, tapi harus hati-hati banget nih. Karena kalau sampai Guinevere dibuka, terus ada Poveus juga. Main bahaya buat mereka. Oke, Guinevere will be good pastinya ya untuk bisa diambil sama Dolin. Bisa target. Dan itu dia Guinevere beserta Cloud Cloud. ya. Wah langsung di nice om, ayo. Ayo ambil Gord. Aku akan tabrak belakang, Iya, aku akan iya. lompatin. Ini bahaya kalau buat ada Gord ya. Karena gak ada Metal Spell Flicker. Akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata sekali. Bener. Karena ya jaraknya memang jauh. Cuman dengan adanya dua hero yang bisa langsung dive Iya. ke arah backline juga ini menjadi consideration. Tapi Masih. cuek. Itu dia. Cuek. Tapi Hati-hati kan ya. tetap ini view. Jangan sampai tertrigger aja. Karena biasanya dengan ada Guinevere, ini maksa. Battle Spell kalau nggak warna hijau, itu akan keangkat. Iya. Hijau, Purifier. Revitalize juga hijau. Iya memang, sengaja. Sengaja. Oke. Pakai ketuker ya. Lu. Iya memang. Tapi ini untuk dua pick terakhir juga. Dari bandnya dulu nih untuk EVOS. Mereka Oke. bisa target langsung menuju ke arah hero-heronya Kin nih. Yang Kin. bisa tabrak-tabrak ke arah belakang. Kayak lapu-lapu. Lapu sih oke, tapi Lapu bisa diambil dengan EVOS. Iya. Oh, Poveus oh Nya ya. baru di ban. Oke. Nih Gordnya gimana nih nasibnya nih ya? Ya Gord pasti diincar lah, karena Gwyn bisa lompat kan. Cloud juga pasti basic kedua di sebelahnya dia. Ya, Ya tinggal harus hati-hati aja, jangan sampai ngangkat dengan Kalea. Uranus band sih ini dia. Hero tahan badan yang akan menutup juga. Wih. Valen! Nah, hai. Ada kakak Valen. Valen. Oke. Uranus band itu dia buat frontliner tambahan ya karena roamernya typically support yang nggak terlalu punya durability tinggi juga. Sementara last band dari EVOS kembali lagi kah untuk mempersempit opsi bagi Kin? Opsi buat Kin ya. Ya. Kalau mau paksa Kinnya pakai Terisla. Tapi ada Lapu juga kalau mau di ban. Wah. Terisla. Iya. Karena aku kira sebenarnya untuk Terislanya bisa dihadapi dengan Gord ya. Oke. Dan juga last band dari Dewa. Iya. Lapu-lapunya bisa masuk radar sebenarnya juga kan. Atau mungkin nanti Kinnya mau ikut-ikutan tabrak belakang lagi. Elisnya Elis. keluar lagi om. Bisa juga. Coba ini berapa banyak yang ujung-ujungnya ngusir loh. Iya benar. Ya kan? Haritnya bisa keusir juga. Kalau emang mungkin kondisionalnya emang nanti spellnya juga nggak mumpuni atau gimana. Karena Turn of Ruin kan sangat mengganggu sekali kan. Benar. Tapi Masya. Oke. Dan juga ini kalau kita lihat dari bagaimana EVOS butuh banget frontliner tambahan sekarang. Waduh. Opsi buat Albert juga masih cukup terbuka ya Om. Banyak Albert bahkan bisa pakai Fredrin kalau mau ya. Iya.
Kalau fighter gimana? Kayak mungkin Kara Leomord. Leomord oke, Suyo oke, tapi Leomord paling oke sebenarnya karena mereka udah punya damage yang cukup ya untuk Magic yang Gord dan juga Harit. Pakai Fredrin di sini apa nggak kena olin Nana bisa-bisa ntar Tapi ini? minimal kalau Fredrin ya, yang di all in Fredrinnya, Gordnya bebas di belakang. Iya. Oke. Tapi Leo juga oke. Karena kalau ada di atas Barbil akan mendapatkan hybrid defense. Iya. Plus 30, plus 70, plus 110. Plus killing spree juga kan. Iya, jadi bisa ngebalikin Kalau lah. low HP, balikin. Oke, tapi dengan Leomord yang telah diamankan, respon dari Dewa, Mau- EXP dan juga Rom. Mau lampu kan? Lapo atau seperti apa yang tadi udah sempat kita mention Alice juga ya. ada Alice. Ya. Kalau aku sih lampu sih. Lapo ya. Lampu ya. Bisa in and out dengan Ya enak juga, Imun. tanky, bisa ngasih damage. Sekali keluar nih Gatot, Elis dah lah. Dah lah. Pusing kan. Di belakang semua nih ketabrak. Tapi ya Alice juga oke, karena cukup lama ya buat bisa dikembangkan. Gatot satu. Oke, Hero Revitalize. Dan Iya. Alice. Gatot, Elis. wah, kalau wah enggak masalah gini, Gatot, Alice, Buin. Kan Ini kalau mid-nya Gak purif. Setian, bukan ini kalau misalkan combo juga nih Gatot, Alice, Guinevere, Setian. Cepat banget ya. iya. Pasti hilang satu minimal juga. Tapi ada lampu-lampu terbuka untuk EVOS kalau mau dipergunakan. Lapu-lapu. Ya masih lumayan oke ya ketemu dengan Alice. Oke. Tapi last pick-nya Alice dijawab dengan lapu-lapu bisa. Iya ya. Ya, Ini butuh, soalnya kayak, tapi Sora ternyata. Dora. Ya. Menjawab dengan area of effect juga Om. Ya, karena sebenarnya kalian kan bukan hero yang tanky banget ya. Iya. Mereka sebenarnya butuh EXP yang tebel, Terisla misalnya. Ya, Uranus udah di band. Uranus sudah di ban, Alice diambil. Iya. Jadi mereka butuh satu hero yang tanky dan Sora ini bukan yang terlalu tanky juga. Jadi ya frontline menjadi masalah untuk EVOS menurutku di early game. Apalagi ada Cloud juga ya sebenarnya buat Iya. nantinya menjawab ke arah metode late game-nya. Yep. Alright. Ini dia untuk deretan hero yang telah diamankan Yep. untuk berhadapan satu sama lain. Ya, walaupun terlihat ini sepertinya ingin membuat salah satu player dari Imus tidak bermain nih Om ya. Yep. Draft dari Dewa. Benar-benar ngincar habis-habisan barisan ataupun lini belakangnya loh. Lihat berapa hero ini. Lompat-lompat belakang semuanya. Oke, cuman Erlan yang pakai purif ya. Oke. Cuman Erlan. Cuman Erlan. Cuman Erlan yang Cuman berarti Erlan. wah ini kita harus melihat apakah View akan bisa mengontrol dulu nih. Karena Oke. dia harus main super safe di belakang. Yap, jadi langsung saya ini dia. Match pertama kita di hari ini. EPL Arena pada Suaraja. Mantap. Mantap. Yang Aduh, gini-gini nih. Aduh, bener. Anak Dewa, EVOS Fam bersatu. Iya. Suaranya langsung menggelegar di MPL Arena. Jadi anak fans mereka gabung. Iya. Hah? Atau ya udahlah terserah udah jangan dilanjutin lagi kepanjangan Pak Mulu. Oke, tapi ya dengan adanya Purify di tangan dari Erlan, satu-satunya Purify nih yang ada di tangan dari EVOS Om. View-nya lebih ke flicker ternyata. Yap. Lebih pede dia. Webs dilompatin Fatal Migration. Flicker Ki. Selamat kali ini dengan satu tidak serake tadi. Yap, 2 flicker ya udah kebuang View dan juga Ki. Dari emblem setnya, emblem marksman untuk Albert ya. Jadi beda-beda sebenarnya tentatif untuk apa yang bakal dipergunakan nih untuk Leomord atau bahkan Suyo juga ya. Ada yang marksman, masih ada yang assassin juga. Enaknya tuh kalau Gor tuh projectile-nya ada, yang ada, udah jaraknya jauh banget. Iya. Iya. Oh, Hey. wow, Erlan dipaksa mundur dengan HP yang dicicil-cicil juga walaupun nah tadi kalau kita ngeliat dari tengah memang agak sedikit ada freeze yang dilakukan oleh Chusin Oke. Yaota. Wop. Iya. Ya, masih aman. Tapi ya gitu dengan jarak yang dimenangin sama Gord juga akhirnya ya dia tetap bisa dapat EXP Om. Iya, lumayan jauh ya. Mm-mm. Pressure ada di bagian bawah memang, cuman Erlan cukup nakal nih, gak pulang, masih stay di lane-nya dia. Jadi benar-benar ingin memaksimalkan ya, biar gak rugi satu minion pun. Cuman dengan low HP seperti ini, sebenarnya Erlan gak bisa kasih pressure lebih buat Maybe juga. Maybe Yep. bakal sangat aman sekali. Kecuali ada bantuan ya. Nah, baru di heal, baru bisa. Nah, itu loh. Iya, akhirnya nggak harus buang waktu untuk recall. Dan ini dia kekuatan dari satu buah Synchrovision. Untuk peraduan di Scavenger Crab ini strong banget sekarang ya. Bener. Tapi dengan dikirimkannya bantuan ke bagian bawah juga, turtle-nya kebuka kan buat Dewa kan. Yep. Gak bisa dikontes sama sekali, Dolinya terlihat sangat bebas sekali untuk mendapatkan turtle yang pertama. Oke, Yap. itu dia objektif
yang bisa dikantongi oleh Dewa United dengan turtle yang pertama. Dan kita masih belum melihat adanya inisiasi berlebih satu sama lain nih. Ya, dan juga memantapkan statistik Dewa ya. 3 turtle itu biasanya menjadi utama dan dimenangkan oleh Dewa loh. Di season 17 sekarang. Iya, oke Okta masih mencari. Oke, Nggak jadi. balik lagi, nggak apa-apa. Ya, bahaya ya kalau tiba-tiba buka kena unbreakable, ketarik nanti. Ada special migration juga yang ready. Yap. Dan pick Gatotnya juga Wah, ya. ini diangkat nih. Oke, udah berhasil kah? Dan itu ada spot migration, file requiem dikeluarkan selesai. Seperti apa yang sudah kita predik di awal kejadian. Lumayan sulit dan juga loop. 1v1. Waduh, sakit banget tuh sekarang. Apa terlalu kuat dia tadi terlihat dan mereka berhasil mendapatkan langsung. Karena dari Luke, tapi ada bala bantuan walaupun agak sedikit lambat dan Albert mencoba untuk bisa mendapatkan dan membalas apapun yang dilakukan oleh pemain Dewa. Tapi belum berhasil. Oke. Walaupun ya EXP Scavenger Crab bisa diambil sama Albert juga, cuman tadi itu dia kombinasi arrow effect yang besar antara Kin dan juga Mueza Om. Yap, sebuah Throne of Ruin yang masuk, EOG juga ada ya. Apa ini Pak Pulung MVP-nya? MVP-nya Pak Minion. Pulung. Allah, Pak Pulung. Nah, sih udah biarin aja orang gue minion. Ide dari mana sih? Coba, lu inspirasi kreativitas lu dari mana? Coba jawab. Minta minion gede kan susah kan, jadi yang kecilnya di situ. Pak Pulung ya guys. Oke, dan 1.700 sekarang dipegang sama Dewa. Mereka pelan-pelan banget Om. Yap. Lebih stabil ya dari Dewanya. Mereka juga mengajak untuk bermain objektif dari Dewa. Tidak terlalu banyak poin killnya, tapi setup dari Dewa nih. Sebenarnya kalau sampai minimapnya hilang Dolin, kayaknya EVOS-nya juga bakal ragu untuk bisa muncul gitu loh. Karena ya target dari Special Migration yang begitu lama ya. Apalagi tanpa menggunakan Purify, otomatis mid mereka, si View-nya ini harus main di belakang dengan Mystic Projectile. Yap. Akhirnya ada tekanan yang mau dilakukan oleh Erlan. Dari tadi sibuk ditekan mulu kan dia. Iya, dan tapi zaman Force sudah ke-trigger ya. Dan kali ini setup dilakukan. Oke, berhasil kamu mematikan satu player. Dari bagian belakang, ada follow up damage yang benar-benar saja pada mereka berhasil mendapatkan langsung arah Dolly. Tapi view-nya pun langsung menghilang, turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Alban. Pertempuran terjadi. Erlan mencoba untuk bisa mengatakan damage Avatar of Guardian. Dan Purify tadi udah dikeluarkan oleh Erlan. Masih berhasil bertahan, tapi coba lihat pergerakan dari Baby pun tadi dengan Blazing Glare udah dia keluarkan pula. Hei, mau pindah tempat kah? Tidak ternyata Kin. Wow. Panjang loh ini. Lumayan Cukup pastinya. panjang tim fight-nya. Ada pertukaran yang terjadi juga. Dolin tadi ditukar dengan adanya targeting dari Dewa ke arah View. Yap. Tapi bagus banget juga ya untuk Dewa di bagaimana respon mereka meskipun harus terambil dari turtle-nya. Mereka tetap untuk menginisiasikan tim fight-nya dan Blazing Duet yang sangat on point tadi dari Maybe. Benar. Dia masuknya cukup belakangan tadi kan. Iya, Membiarkan terakhir sih. low dulu sebelum juga nungguin AOG-nya dari Mueza tadi. Iya. Tapi ya memang Dolin ketika tumbang kayak hilang ya untuk power retribution juga yang bisa dimiliki oleh Dewa. Oke. Tapi emang udah dilakukan juga nih targeting sama Dewa menuju ke arah View yang memang gak ada escape lagi tadi ya. Benar-benar kepegang juga. Cuman trade yang akhirnya coba untuk dilakukan oleh EVOS. Dengan adanya turtle yang mereka amankan plus sang jungler dari Dewa. Tapi ini belum cukup ya ternyata untuk mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami Om. Iya, concentrated first item Dolin nih, War X buat Albert. Gak terlalu jauh sih sebenarnya. Sudah ada glowing one juga bagi masing-masing mid lane. Jadi masih cukup safe ya. View mainnya harus di belakang juga. Rapid boots bagi Kin, alright. Sedikit mencegah mungkin efek slow yang bisa diberikan dari Mystic Gush nanti. Bagian top. Wah, nggak bisa sih, masih ada Gleam ya. Selama ada Gleam pastinya Kin akan sangat aman juga. Bahkan dari Ellie sendiri kalau nggak di-ganking nggak bakal tumbang. Oke. Yap, lagi-lagi Gleamnya hanya untuk keluar. Aman ya? Aman banget, aman banget. Iya, bawahnya sekarang udah mulai didorong juga dan harusnya akan menjadi turret pertama yang bisa diambil. Which, Ini baru lihat, aman. dia berhasil membanting langsung disebur. Namun masih ada Ton of Ruin yang sempat dikeluarkan dan sekarang terbuka sudah outer turret di area atas. Oke, itu lumayan sih buang flicker juga dengan Throne of Ruin yang in the end kini juga hanya beli waktu. Ya, Alter namun di tidak bagian turret. mid, wow. Bagian mid terbuka dan berhasil langsung dihabiskan saja, ditumbangkan saja. Dan sekarang kuda Barbie langsung dipakai. Dan mereka melawan pertempuran. Tepat berada di area turtle, tapi Blazing Duet tidak bisa terlalu lama karena begitu mengerikan tadi damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari EVOS. Wezanya down. Sementara itu sekarang coba lihat Dolin, dia masih berhasil selamat. Dolin dia kabur. Mengamankan diri. Yap, yang tumbang hanya Mueza ya tadi ya. Dan sebuah team fight yang memang masih cukup bagus sih untuk EVOS tadi. Dari menangin objektifnya, dari untuk tim fight-nya juga. Mereka gak ada yang tumbang juga kan tadi. Benar.
Apalagi mereka juga dapetin turtle kan. Itu pastinya nge-boost banget untuk... Cuman objektif habis. Coba lihat bawah Iya. tumbang, tengah tumbang. Lumayan outer middle turret ya. Yang hancur juga soalnya buat EVOS. Itu bakal cukup membuat visionnya juga terbatas nanti. Ya, takutnya ada gengkingan ya. Dan sekarang dari Dewanya jelas mereka harus memilih nih mau ke atas atau mau ke bawah nih buat di-clear juga. Stick projectile, Oktanya hanya akan mundur saja. Dan setup dari Ki ini sih yang bahaya. Dari tadi kita melihat ya, flicker dan juga adanya Tidal Strike. Yang cukup bisa menjangkau nih pemain-pemain dari Dewa yang memang sangat mudah untuk bisa ditarik tadi. Yep. Atasnya udah dihancurin sama Maybe, bawahnya akan menjadi pertukaran juga antara Erlan yang kali ini sudah kembali terlihat nih dengan keadaan yang aman karena belum ada point dead sama sekali ke arah Erlan. Yep. Oke, kebuka lagi atasnya. Dicicil terus-terusan juga ya. BMI mempercepat traveling time untuk mundur juga. Mid turret masih ada. Maybe juga tadi baca situasinya bagus banget tuh. Wah nggak aman nih, bentar aja lah saya di sini ya. Terus langsung kabur ya, cabut lagi ya. Nggak dulu ya, Nggak nggak dulu. Oke, dan tadi 1.700 gold yang sempat dipegang sama Dewa. Sekarang udah dinetralisir dan akhirnya ada momentum yang bisa ditemukan sama EVOS, Om. Yep. Dari EVOS-nya yang sudah mulai kontrol ya tadi. Karena Turtle 23 seharusnya proyeksinya menjadi milik Dewa, tapi bisa dipegang dengan EVOS. Oke, recognition backon yang sudah dikeluarkan pula. Purify. Masih berhasil, tapi Purify sudah digunakan. Yap, bahkan key-nya juga belum buka Tsunami Slam ya. Itu trigger aja dengan Tidal Strike. Oh, Oke, bahkan barusan dapat Guardian, tapi Guardian bebas sebagai belakang sembur. Dan masuklah sudah semua damage yang dia miliki, bahkan sekarang tertinggal. Wow, Mueza dan Dolin menghilang, tapi satu bantingan lagi. Baru saja disebutkan. Wow. yap. Tsunami Slam yang siap ya langsung bisa menangkap karena Dolin sang jungler dari Dewa. Akhirnya membuat Lord pun akan bisa free. Didapatkan oleh EVOS. Plus lagi satu buah outer middle turret. Nih EVOS udah benar-benar akhirnya menemukan momentum mereka, Om. Sangat ya, bahkan lihat bagaimana Lordnya juga akan delay saja ya. Ya, Biar 40 nanti ya. keluarnya nanti ya di detik yang ke-10 juga. Wah, Tapi itu bagus dia, Tsunami Slam yang memang ditahan. Ditahan sedemikian rupa, karena dia juga sadar bahwa view-nya akan aman di belakang, belum ada yang bisa menjangkau ke sana, sehingga Tsunami Slam hanya akan dipakai untuk mencari pemain Dewa yang kabur tadi. Iya. Tadi Tidal Strike aja trigger Purify itu udah mahal Udah bagus banget ya. Iya. Dolin udah sempet kabur tadi ya. Wah ini berarti Dewa setupnya belum jalan ya. Iya, combo area of effect yang mungkin diproyeksikan ini belum kelihatan, tapi Nah, Oke. Pertempuran kembali, dibanting lagi. Tapi barusan terlihat kali ini Mueza pun tidak sanggup untuk bisa menghantarkan. Ataupun memberikan tubuhnya untuk bisa diberikan damage dan juga memancing. yap, Abis. habis. Dan juga Evo sekarang sudah memastikan di mana ada satu frontliner yang bisa diculik. Yap. Sehingga akhirnya backline-nya juga Wah. akhirnya gak ada inisiasi lebih lagi dari Dewa. ya dan kayaknya siapapun yang diangkat sekarang nih ya, hampir Hilang bisa ya. dipastikan akan hilang juga. Karena EVOS mereka punya item yang sudah sangat cukup sekali. Albert misalnya Endless Battle loh buat Albert. War X, Tough Boot, Brute Force. Iya. Erlannya udah Holy Crystal juga kan. Yap. Udah join the fight juga untuk sekarang. Dan sekarang dengan adanya Lord nih, dibiarkan terlebih dahulu. Akan di slow push aja. Keadaan berbalik sekarang, EVOS unggul jauh banget. Oke. Langsung ya, yang keempat ribu untuk advantage-nya. Holy Defense tertrigger, di bawah masih ada satu Super Minion juga yang bakal jalan. Bisa di-clear. Bisa harusnya ya, masih cukup aman. Tapi masalahnya 3 base turret udah ke-expose di bawah menit 12 juga udah gak ada Holy Defense-nya sekarang. Wah lagi-lagi nih, halang rintang untuk Dewa. Yang dimana butuh satu game win aja untuk mereka bisa secure playoff. Dan sekarang akan kembali ditekan oleh EVOS. Ya, menurutku mereka butuh sesuatu untuk men-trigger di flicker view dulu ya. Oke. Jadi kalau mereka bisa secure view-nya, ini baru lumayan aman Dewanya kalau mau memulai team fight. Karena Oke. lumayan berat juga gak sih, lihat nih Bu, frontliner aja udah babak belur dan udah gak segen-segen makan depan. Sampai akhirnya kalau udah kalah jumlah Dewa juga berat buat Ya. main ke belakangnya EVOS kan. Bener. Dan Luke juga kan lumayan responsif ya. Iya. Kalau kita lihat dari tadi waktu ada yang mau coba untuk maju di torrent tadi semuanya. Disedot ke tengah jadi nggak bisa mendekat sama sekali untuk pemain-pemain Dewa. Item dari Luke bahkan langsung defensifnya itu ke Magic. Dari Radiant Armor dan juga Athena Shield. Jadi Dolin dan juga Kin. Wah ini kan ada 4 Magic sih sebenarnya ya. 4 Magic dari hero-hero Dewa. Oke, dan mereka berhasil mendapatkan karena satu player tadi, tapi sekarang terlihat kali ini
Pergerakan dari Dolin mengakibatkan dirinya emang hilang, bukan player lawan. Yap, sebenarnya tadi udah mulai targeting ya, udah membuka juga ke arah field requiem-nya menuju Luke, cuman saya nggak ada follow up damage yang pasti juga. Nah, dan jangan lupa nih ya, karena tadi yang kita bilang, karena 4 magic. Jadi Athena Shield dan juga Radiant Armor, itu membuat look-nya gak babak belur di depan. Berarti harus mengandalkan maybe. Maybe banget nih berarti. Oke, tapi masalahnya juga lumayan PR ya, ini view-nya masih terjaga banget. Hanya satu kali aja poin dead yang diterima sama View. Sejauh ini aman banget semuanya dikuasain sama Wah. EVOS dan Freelord. Untuk EVOS yang akan menjadi satu dari gedor tambahan lagi nih untuk bisa membuat dari Dewa kehilangan game ini. Yap, dari Albert yang jadi sekali, terus Iya. juga dari Piu yang gak terbendung juga di belakang ternyata. Karena cara proyeksinya tanpa adanya Purify, seharusnya Piu ini mungkin kelihatan mudah untuk bisa ditangkap di early game ya. Kita bicara soal early game-nya, tapi hanya sekali saja untuk ter-pick off. Dan di late game seperti ini atau mid game seperti ini, Piu-nya akan berlindung di belakang dari Luke maupun di belakang dari Albert. Yap. Ya itu tadi kombinasi dari projectile dan juga injunction-nya itu loh. Dengan Ya. jarak sejauh itu. Ya tetap wave minion tuh bisa dimakan juga om. Gitu. Ya. Ganggu ya. Ganggu, jadi ngeganggu bisa. Enak banget ini. Oke, oke. Lordnya udah mulai masuk juga ke dalam base turret di bottom lane, charge in. Oh, Oke, dan ada satu bantingan. Mencoba untuk bisa mendapatkannya berhasil. Wizard down. Sementara Luke membuat sebuah pergerakan begitu mengerikan. Tapi baru saja terlihat ada satu blessing dan udah dikeluarkan oleh Maybe. Maybe-nya masih free di bagian belakang. EVOS-nya terusir. Cobalah Erlan. Erlan-nya pun hilang. Wow. yes, dengan banyaknya area of effect dari Dewa, siapapun yang masuk ini akan punya kemungkinan untuk dipunish dan akhirnya itu dia. Crowd control yang dimanfaatkan oleh Dewa membuat 3 pemain dari EVOS hilang. Yap, terlalu terkumpul ya sebenarnya tadi juga. Jadi efek CC yang kalau kita lihat tadi membuat pemain-pemain dari EVOS itu memang harus kena stun nih. Dan semuanya ya karena adanya Maybe juga bisa masuk dalam Blazing Duet-nya. Itu lumayan banyak tadi pemain-pemain dari EVOS yang kena. Yep. Wah, Maybe free hit tadi enak banget. Sangat free hit sekali. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya ada ya mungkin bounty tipis-tipis lah ya. Yang bisa didapatkan juga. Dan Luke kembali dengan satu Blade Armor. Bisa melindungi mungkin ya. Dari serangan yang bakal diberikan dari Maybe. Yap. Dan hati-hati juga nih maybe udah on the way ke Winter Crown harusnya ya. Yap. Buat bisa nge-follow up damage. Dan EVOS ternyata belum bisa utilize lore tadi untuk menjadi kemenangan. Hanya ada satu base turret aja di area bottom lane yang bisa dihancurkan. Tapi yang jadi catatan besar adalah 3 pemain yang hilang ini loh. Yap. Mereka hati-hati banget harusnya untuk ya mengantisipasi bagaimana punish evac yang bisa dilakukan oleh Dewa. Ya, mungkin dari EVOS-nya kalau mereka mau lebih tenang lagi ya mereka bisa maksimalin Ki dengan Flicker Tsunami Slam nanti. Buat coba untuk narik satu ya, karena dengan item yang sudah mereka pegang juga, ya kalau mau tarik Mueza pun seharusnya Mueza gak bakal bisa lompat kembali ke belakang dengan EOG-nya. Tadi sih udah fix hilang ya Iya. angkat Mueza. Cuman mungkin perbedaannya kembali lagi. Kita tahu Kalea ini single target. Yap. Sementara untuk Dewa ya mereka bisa menangkap beberapa player. Area of effect dari crowd control yang mereka miliki. Ya, jangan sampai kena Throne of Ruin terus ada Lantern Flare plus Crimson Beacon ya. Iya, AOG belum AOG. lagi nih. Belum lagi ikut campur special migration. Ya. Oke. Itu area semua ya. Benar. Itu area gede itu tadi semuanya. Ya makanya nih lagi cari dan untuk sejauh ini berarti targeting dari Ki akan kemana? Apakah Mueza masih menjadi targeting yang optimal untuk sejauh ini? Bentar, kalau lihat dari itemnya seharusnya masih ya. Kecuali Mueza mungkin jadi antara Athena Shield atau mau ke Queen Swing tadi ya. Karena lumayan penting sih untuk Muezanya juga. Oke. Bisa ngebadanin ya di depan. Berhasil dan masing-masing spell sepertinya sudah ready. Sebelum team fight terjadi, barusan ada bantingan. Lordnya berhasil kembali diamankan oleh Albert dan coba lihat Piu-nya di bagian belakang masih free pula. Tapi mendadak Dolly tadi langsung lompat untuk bisa mendekati karena dari Piu. Pertempuran terpisah, Erlanja masih free hit. Dan sekarang EVOS benar-benar mencakar habis pemain-pemain dari Dewa. Dan sekarang Gin tersisa sendiri Gin. Lejaplah Suratar, wipe out. Yes, terwipe out dan akhirnya EVOS akan menghasilkan kemenangan di game ini. Yap, dan game yang pertama menjadi milik sang Macan Putih. Wow, sebuah upaya kontes yang ternyata bisa dioptimalkan oleh EVOS. Mencabik-cabik dan akhirnya wipe out. Menjadi sebuah kunci untuk akhirnya EVOS bisa secure point di game yang pertama. Yap, itu dia.
Memang terlihat lumayan beresiko untuk draft yang dibawakan oleh EVOS. Tapi eksekusi mereka perfect banget. EVOS menjalankan job desk dengan sangat bagus ya lah. Luke mungkin terutama di bagian depan tadi selalu respon yang manis dengan combine yang dipakai tadi. Ya, dengan Torrent. Ada Erlan juga yang bisa mengcover dengan item yang sempat untuk diselesaikan. Dan jangan lupakan Ki. Tarikan dengan Tsunami Slam-nya berulang kali. Berulang. Iya, gak hanya sekali dua kali, berulang kali dan selalu ada di sana. Ya. Yep. Dan juga sebenarnya ada shadow dari Luke nih ya. Yep. Yang selalu mengganggu dengan torrent momennya juga, semua yang nempel. Begitupun dengan adanya view yang akhirnya free hit. Yep. Apalagi kan terakhir-terakhir udah pakai Ice Queen kan. Wah itu ya intinya pokoknya siapa yang diangkat udah hilang. Hilang banget. Iya, Karena itu Gord ya. Nih kita lihat aksi dari Ki. Selalu dengan Tsunami Slam-nya jemput siapapun yang di depan. Buset ya, berapa hero tadi yang udah di-preparein buat nabrakin Kiwin. Lolos-lolos gitu. Tapi memang fungsional dari Luke di sini bagus banget. Iya. Waktu ada yang lompat ke tengah nih ya. Langsung, Throne of Ruin, aku ikut dengan Torrent. aku akan ikut. Ayo Iya. kesedot semuanya. Semuanya kesedot ke tengah. Jadi ya Dewanya juga gak bisa ngapa-ngapain. Oktanya kesedot. Golitnya juga bisa ikut ya kan. Oke, ini dia 16 menit ya. Ternyata selesai buat EVOS dengan momen terakhir. Karena tadi kayaknya agak terpecah belah juga gak sih dari Dewanya. Ada Dolin yang tadi ke view-nya aman, depannya dipegangin juga, Iya, kan, nempel. karena target Dewa sebenarnya kan ini untuk bisa menerbangkan Piu. Ya. Tapi ternyata positioning dari Piu nih. Mereka Luar di biasa. iya dan juga kalau menurut gue pribadi adalah Oh, mereka diduluanin EVOS terus kaget gitu. gue bang. Jujur. Sabar. Bener-bener sabar. digebuk ya. Iya maksud gue jangan gitu-gitu amat apa nih. Sakit. Jadi mereka itu tadi emang bener-bener diduluanin EVOS terus Ki kan. Ki terus yang ngebuka banting habis kena dari lagi. itu Betul. baru nanti ada counter setup dari si Dewanya. Iya, dan gak ada yang nge-trigger kan flicker-flicker view-nya juga. Mm. Jadi Dolinya biasanya kelihatan ya waktu dia Yep. lagi mau maju ya paling ya udahlah taruh Luke di depan karena itemnya Luke ini sudah mengcounter Ya. semua magic damage yang diberikan dari Dewa. Iya. Dan, Athena Shield dia mau apa? iya dan secara nggak langsung juga kan berarti kan Dewa walaupun AOE-nya gede. Coba nengok yang bener dong. Dia kalau nengok harus sama bahu kirinya. Oh ya. coba gini ya. Ya udah pasti. Tapi kan maksudnya dari Dewa kan terbilang ya cukup melee range juga ya. Paling ya Iya. Jusin aja yang agak sedikit ada range ya. Dan itu juga akan ngebuat Mystic Projectile, Torrent. Yep. Ya akan lebih mudah lagi untuk ditargeting. Jangan lupakan ya, Tidal Strike ini kan ganggu juga loh. Itu Iya. tadi makanya Bukan kan Tsunami Slam. Shadow Strike-nya aja nih ya. Ya mungkin kalau di Tuh. sini kita lihat terlalu masuk nih EVOS-nya. Kumpul di satu titik kan. Sama-sama juga nih. Sama-sama suka lah kalau kumpul di satu titik. Yang satunya punya Torrent, yang satunya memang punya Throne of Ruin. Tuh lihat tadi, maybe ya di belakang. Blazing duetnya. Ya, ini Cair. bebas buat maybe-nya. Iya. Terus Erlan juga kan bikin gebrakan deh. Nah ini nih keangkat. Albertnya dapat. Oh iya. Susah. Susah ya. Dan nempel semua. Ya, Piu-nya terlalu bebas. HP-nya Piu aja agak kegores tuh Bloodwing-nya. Dan akhirnya ini menjadi momen wipe out terakhir yang bisa diambil oleh EVOS karena Ki menjadi MVP atau player of the game dengan Kaleanya kayak tadi berhasil juga dengan ancang-ancang Tidal Strike aja dia bisa trigger Purify yang mahal loh buat Okta. Iya. Kayaknya memang harus menghilangkan salah satu ya antara Kale atau Gord ya. Itu Kalea kaknya Ki. Waduh. Bisa, Gile ya? bisa. Gile ya. Bisa udah gak? Kalau di early-nya masih bisa diimbangi lah dengan Dewa juga kan. Dari Dewa sebenarnya miss mereka adalah mereka harus kehilangan turtle kedua dan turtle yang ketiga. Dimana untuk tim fight-nya ternyata bisa dipegang oleh EVOS. Tuh lihat tuh diusir semuanya di turtle yang ketiga. Yep. Dan juga kayak apa ya ngelihat dari bagaimana wah gangguan tuh Kinnya masuk. Tapi kayak gak bisa dapetin instant kill pasti gitu loh. Iya. Dan view-nya terlalu bebas di belakang. Oh dia. Segor tuh ya. Flicker Tsunami Slam dikunci banget. Nempel 5 loh Evo semua ini. Iya. Ada yang mau dekat-dekat gak apa-apa ya kan. Ada Torrent, santai. Iya. Pokok Piu nunggu job aja di belakang. Sembur bang, sembur. Kalau enggak ya udah ya kan lempar Mystic Projectile. Nah, start ini lagi. ini juga momen telat gak sih dari Dewa? Kayak tadi udah buka special migration. Terus Kinnya masih ancang-ancang buat Throne of Ruin. Belum bisa masuk ya dia. Iya, ya. kombonya nggak berjalan sesuai mungkin sebagai ekspektasi mereka ya Om ya? Iya. Dan untuk barisan depan dari EVOS kayak wah strong banget. Gak bisa di instant burst ya.
Ini sebuah tim fight yang sempat dimenangkan dengan Dewa memang ya. Tapi untuk di positioning yang seperti ini kayaknya nggak bisa mendekat juga. Karena terlalu terkumpul dengan adanya sebuah torrent tadi. Mereka terlalu mepet. Ketempelan semua ya. Ya. Masuk angin nih. Itu Blazing Duet-nya Maybe tadi padahal udah winter sih tapi nggak berasa ke aritnya. Kena Stomp by dengan look juga. Oke, dan 16 menit ya gamenya berhasil untuk diamankan oleh EVOS dengan ya sebenarnya dari awal mainnya agak sedikit kalem. Yap. Tapi sekalinya ada team fight. Dan juga karena EVOS mainnya grouping 5 sekaligus. Jadi siapapun yang diangkat kayak udah pasti nih Ya. hilang. Kayaknya tadi groupingnya mulai dari turtle yang kedua ya. Iya, Dua menuju mereka udah ketiga jalan ya. rame-rame kan. Iya, ramean aja udah nih kalau Dewa. Soalnya kalau main sendiri-sendiri pick off-nya pasti bakal jalan juga. Jadi ya, pilihan yang bagus tadi untuk EVOS ya. Ionya tumbang sekali, Erlan sekali, sama Albert juga hanya sekali nih. Ya Erlan tumbang cuma pas bagian tadi Ini base base rate bawah tadi, kan. iya. Udah. Udah. Dan Iya. akhirnya gak ada setup untuk Dolin juga dengan Guinevere-nya. Ya view-nya juga aman banget. Kali doang kena targeting, sisanya kayaknya Flicker masih aman-aman aja. Nggak ada yang benar-benar mengancam ke arah view-nya juga. Dengan Ice Queen One ya, item kayaknya ini item ketiga ya tadi yang diambil juga untuk view. Tadi Iya. soalnya udah glowing, Bloodwing dulu. Baru Ice Queen, gimana enggak ini hero-hero nempel begini kena efek slow. Ya, selama dia bisa menghindari special migration dengan EOG aman banget. Aman banget bang. Dia pasti aman di belakang. Soalnya gimana mau EOG bang, Muezanya juga udah hilang duluan. Diangkat ya kan udah hilang. Udah aman kan. Terus Tinggal pincang. ngeliatin Dolin di mana ya. Dolin kadang-kadang juga udah pakai special migration dengan Violet Recruitnya itu di tempat lain. Iya. Jadi waktu udah lompat ke dia, udah habis, udah gak ada stacknya tuh. Bener, dan tim fightnya karena nggak ada Mueza juga yang selalu dimakan di awal-awal jadi pincang ya. Yep. Ya, jadi nggak bisa dimaksimalkan dan itu dia sebuah keputusan yang dilakukan oleh EVOS juga dan jangan lupakan Albert. Wow, dengan membawakan emblem marksman. Nah ini killing spree ini loh. Iya, killing spree-nya yang Kayak membuat jadi susah gitu loh. udah gitu kan ada movement speed juga ya. Mm-mm. Jadi lebih ngejar-ngejar lagi nih buat pemain-pemain Dewa yang sekiranya lagi sekarat-sekarat ya. Dikejar dengan Albert. Balikin ya kan. Kadang itu loh yang bikin miscalculate. Udah low. Nah balikin. masalahnya kalau kita lawan Leomord juga, miscalculate-nya waktu kita ngelawan dia yang lagi ada di atas kuda. Terus kuda. Iya, karena kan ada hybrid defense ekstra kan, Benar. waktu dia lagi naik di atas sana. Apalagi kalau udah level 12, plus 110. Physical sama magic defense. Tapi ternyata setup dari Dewa mungkin suksesnya cuma di turtle satu aja Awal, tadi ya. ya, cuma di awal. Abis dari situ semuanya objektif-objektif kayak 2 turtle-nya. Itu aman banget buat EVOS. Ya karena menurut gue di sini Dewa, salah satu winning condition mereka adalah menangin 3 turtle-nya. Duanya diambil dengan Duanya EVOS. diambil. No. No, ya kan udah No. keambil di sana. Terus akhirnya kesetir juga dengan item-item magic defense yang dibeli dengan EVOS. Jadi ya itulah sulitnya mungkin untuk penggunaan dari begitu banyaknya magic hero. Ya karena sekalinya pun mereka berhasil di awal-awal untuk dapetin point kill kan emang mereka yang ngeduluanin om. Iya. Mereka yang ngebuka kan. Ya itu tadi balik lagi ke belakang-belakang. Ki-nya yang ngambil alih. Tidak, Tidak ya. Dan aku akan menjadi first man. Kan. Ya, Aku yang duluanin. Rich Guy by Toda kita ya. Walbert. Ya Leomord dia. Ya, 769 gold per menit juga dan sandbag ada di tangan dari Kin. Bonyok ya dari awal udah kena gank juga kan. 4 ya tadi ya. Iya, dan juga karena memang kalau kita ngelihat view pakai flicker deh, makanya dia aman pas ada udah ancang-ancang. Tapi dari- itu flicker resiko tinggi tau. Sebenarnya iya, cuman kayaknya flicker juga pilihan yang paling tepat sih karena yang ngincar ke dia kan antara Guinevere dari Gatot Kaca ataupun Alice dan itu kan kayak ada ininya ya, ancang